Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan dalam renungan dan doa malam bersama. Dan mari kita khususkan permohonan kita kepada Tuhan buat saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, orang tua kekasih kita, anak-anak kita, baik mereka yang terpapar karena COVID-19 maupun mereka yang terpapar karena penyakit lain dan sudah sekian lama berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Kita yakin bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan waktu dan masa, dan Dialah yang akan menyatakan kuasa-Nya, dan apa yang hendak dinyatakan Tuhan pada waktunya akan selalu indah. Karena itu mari kita sejenak mengambil saat yang teduh untuk memasuki penyembahan. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku, saya jemput kita untuk berdiri. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Pertolongan kita dalam ibadah ini itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang setia dan mengerti setiap persoalan. Kasih karunia, salam dan sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman, mari kita angkat pujian Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan bersabdalah. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar terang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan
Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita mohon kekuatan, kita berdoa. Tuhan, bersama-sama dengan beberapa orang tua kami, beberapa hamba-hamba Tuhan, dan sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, baik itu karena COVID-19 maupun karena penyakit yang lainnya. Kami datang berserah kepadamu, menaruh harap kepadamu, menanti kehendak-Mu di tengah perkara ini. Dan kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan meneguhkan hati kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami di tengah-tengah situasi yang memahitkan kehidupan, sehingga dengan firman-Mu kami mendapat kekuatan untuk menghadapi segala kelemahan ini, dan kami percaya Tuhan berperkara dan akan memulihkan menurut ukuran kasih karunia-Mu. Inilah kami Tuhan, bersabdalah, sebab hati ini, kehidupan ini, telah sedia untuk ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami sampaikan doa ini. Amin. Mazmur 30, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 30, ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi sabda. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Demikian firman-Nya. Amin. Tuhan, jadilah penolongku. Itulah yang menjadi tema perenungan kita untuk
malam ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, orang tuaku, bahkan anak-anakku yang dalam kelemahan tubuh. Selama kita hidup di dunia ini, siapapun kita, tua muda, orang tua anak-anak, besar kecil, kita tidak akan pernah terlepas dari pergumulan dan kesulitan. Demikian juga yang dialami oleh Raja Daud. Sekalipun ia adalah seorang raja yang agung, seorang yang besar, yang dihormati dan disegani, ia mempunyai tentara yang dapat diandalkan, namun ia juga tidak luput dari berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Kedudukannya sebagai raja tidak menjamin bahwa hidupnya akan berjalan mulus. Ini mau menyadarkan kita semua bahwa apapun yang melekat pada diri kita, yang sering itu menjadi kebanggaan dan terkadang menjadi sebuah kesombongan, namun kenyataannya tidak dapat memberikan jaminan bahwa kita akan dapat menikmati hidup dalam kedamaian. Hal ini saudara-saudara mau menyadarkan kita semua bahwa semua yang ada dalam dunia ini sifatnya sementara. Ada yang kita terima, namun pada akhirnya yang kita terima itu akan hilang. Ada yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita dapatkan suatu waktu akan sirna. Kita berusaha untuk membangun keamanan diri kita, tetapi sekuat apapun kita membangun pertahanan diri, pada akhirnya kita akan jebol, menghadapi berbagai tantangan, bahkan bahaya kematian. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang ada, kita mau belajar bagaimana Daud mengelola persoalannya. Sebagaimana yang nyata dari bahagian perikop bacaan kita. Dia berteriak minta tolong, ia berseru, dan seruannya, teriakannya itu dialamatkan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa jawaban untuk keluar dari setiap masalah hanyalah Tuhan. Dan sekalipun Daud menyatakan permohonannya kepada Tuhan, namun ia tidak menuntut bahwa Tuhan akan menjawab permohonannya. Sebab ia tahu segala hal yang berlaku dalam kehidupan sepenuhnya ada di pihak Tuhan. Keputusan apapun yang akan diambil Tuhan, itu adalah terbaik menurut pemandangannya. Karena itu saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa hidup ini memang sebuah proses. Kita tidak selalu ada di atas, tetapi juga tidak selalu ada di bawah. Dan itu disadari oleh Daud. Tidak selamanya ia ada di tempat yang aman, tetapi ada waktu ia ada di tempat yang tidak nyaman. Tetapi dalam situasi seperti itu,
Ia sadar bahwa hanya satu hal yang dituntut dari seorang yang percaya, yakni berelasi dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab dalam relasi, dalam hubungan yang intens dengan Tuhan, sekalipun jalan hidup ini sangat pahit, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, bahkan bayang-bayang kematian, Daud merasa tenang, Daud merasa damai. Beberapa bahagian dari Mazmurnya mau menyatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Jadi sekalipun ia tetap berjalan menghadapi pahitnya kehidupan, tetapi Tuhan akan tetap berjalan bersamanya. Tuhan menemaninya, Tuhan mendampinginya. Dan dia berusaha meminta Tuhan, kiranya hidup ini tetap berpihak kepadaku. Dia mau supaya hidup yang masih Tuhan berikan kepadanya itu membawa efek yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu yang mengatakan, apa untungnya jikalau aku masuk ke dalam lubang kubur? Sebab di sana aku tidak akan bersyukur lagi kepadamu. Artinya apa? Ia mau Tuhan, sekiranya Engkau masih memberi kesempatan kepadaku, izinkanlah itu supaya aku dapat melakukan kehendak-Mu dan menyatakan segala kebaikan-Mu kepada orang lain. Untuk itu ia serahkan hidupnya yang penuh dengan kepahitan dan memohon, Tuhan jadilah penolongku. Tuhan, kiranya Engkau mengangkat aku dari keterpurukan ini. Jadilah penolongku. Sebab hanya Engkau sepenuhnya yang dapat menyelamatkan aku. Saya tahu beberapa hamba-hamba Tuhan, bahkan orang tua kekasih Bapak Anggui, sedang bergumul dengan kelemahan. Tentunya mereka adalah orang-orang yang berelasi dengan Tuhan. Mengerti tentang hubungan dengan Tuhan di tengah kepahitan yang ada. Tetapi terkadang saudara-saudara, beratnya tekanan hidup, sakit penyakit yang menimpa kehidupan kita, yang mendera kehidupan kita, membuat semangat kita menjadi lumpuh. Gairah hidup kita menjadi hilang. Dan disinilah Daud datang untuk menjadi teladan bagi kita. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berharap kiranya hidup ini masih diperkenankan kepadanya. Mengapa? Karena hanya ketika ia masih ada menikmati perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan, ia dapat melakukan banyak perkara besar untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ia katakan, dapatkah orang mati bersyukur di dalam lubang kubur? Artinya apa? Ia berkehendak jikalau Tuhan berkenan, kiranya hidup ini masih diizinkan untuk dinikmati. Dan ia dapat mengelola kehidupan itu sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ia berseru, Tuhan, jadilah penolongku. Hanya Engkau yang dapat menyelesaikan perkara ini. Hanya Engkaulah yang dapat menuntaskan persoalan ini. Hanya Engkaulah yang dapat melumpuhkan beratnya tekanan ini. Sehingga aku bisa bangkit kembali, berdiri kembali untuk menyaksikan kebesaran-Mu dan memuliakan Engkau. Karena itu mari kita menjalani sebuah proses dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Kepahitan yang ada adalah kesempatan yang Tuhan beri. Sakit penyakit yang ada adalah kesempatan yang Tuhan beri. Di mana kita semakin berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Menumpahkan seluruh isi hati kita kepadanya.
Ini adalah kesempatan yang indah, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan, supaya kita menyuarakan seluruh keluhan kita, menumpahkan isi hati kita di hadapannya. Dan Tuhan sangat dekat kepada orang yang hatinya hancur, namun tetap berharap kepada Dia. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi penguatan bagi kita semua. Dan kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, jadilah penolongku. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, betapa berat hidup yang kami jalani. Dan apapun yang melekat pada diri kami, kuasa, jabatan, kedudukan dan harta, ternyata tidak memberi jaminan bahwa kami akan terluput dari segala persoalan. Memang kadang hidup ini terasa kami ada di atas, seolah-olah tidak ada yang dapat menyentuh hidup kami. Tetapi tanpa kami sadari, kehidupan ini akan berada di bawah. Kami terperosok, kami terjatuh, dan tidak kuat untuk bangun. Tapi inilah proses di mana Tuhan mau membentuk diri kami untuk mengerti bahwa hidup ini sangat berharga. Hidup ini harus dibangun dalam keterikatan dengan Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan. Karena itu ketika kami dalam kelemahan, sesungguhnya itulah kesempatan yang Tuhan beri agar kami secara pribadi datang di hadapan Tuhan, menumpahkan isi hati kami di hadapannya, menyatakan segala harap, dan dengan iman kami mau mengatakan bahwa hanya Engkau-lah ya Tuhan yang dapat membuat hidup kami kembali di atas, yang dapat membuat kami dapat melangkah maju, yang dapat membuat kami menatap hari depan yang penuh harapan. Hanya Engkau Tuhan penolong kami. Karena itu kepadamu sajalah seluruh keluhan dan harap kami alamatkan. Bersama-sama dengan orang tua kekasih kami, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Aji Anggui, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao, dan juga istri kekasih orang tua kami, Ibu Pendeta DM Anggui Pakan. Oh Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu untuk memulihkan keadaannya. Pun demikian, kekasih kami Ibu Sarlota Toding yang masih dalam suasana duka dan juga dalam kelemahan bersama dengan anak kekasih Usro. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menggantikan duka yang terjadi dengan menghadirkan kesembuhan kepada mereka. Juga kami berdoa buat Ibu Sarce Manganan yang sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Stella Maris.
pun ada rasa syukur, ada sukacita, karena Tuhan telah memulangkan ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri buat orang tua kekasih kami Bapak Prof. Daniel Sampai Payung dan istri kekasih Ibu Carla, serta saudara kekasih Mama Mona yang ada di Jakarta. Hamba berdoa untuk kekasih kami, hamba Tuhan Bapak Pendeta Joni Tapingku, yang juga sedang ditangani di Rumah Sakit Laki Padada, Tanah Toraja. Pun demikian kepada Bapak Pendeta Martin Lamida, Ibu Pendeta Marlina Pasardin, dan Mama Sundun, istri dari Bapak Pendeta Suleman Manguling. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menjawab setiap harapan mereka, dan Engkau bawa pulang mereka kembali sehat untuk menikmati dan mengelola kehidupan bersama dengan seisi keluarga. Sayangi hidup mereka Tuhan, sebab hamba percaya Engkau punya kuasa yang lebih besar daripada virus COVID-19 ini. Engkau dapat mengatasi setiap masalah yang mereka hadapi dengan mengembalikan kekuatan mereka, mengembalikan sukacita mereka, sehingga dengan sukacita yang ada kekuatan untuk menikmati kehidupan dan memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dirawat di rumah, bahkan yang sedang dirawat di rumah sakit. Hamba berdoa untuk Bapak Jonathan Sampai Toding, juga Mama Ari, istri dari Bapak Jonathan yang dirawat di rumah sakit Sandikarsa. Hamba berdoa untuk Bapak Karel Salamba bersama dengan istri, Bapak Victor Manguma, Bapak Biu Roya. Hamba berdoa untuk Bapak Paulus Salempang bersama dengan istri, Ibu Deborah Salempang. Pun demikian buat Ibu Alfrida Paimbonan bersama dengan anak kekasih Angel. Buat kekasih kami Audi Mantiri, buat kekasih kami Ira Melati dan Oma Sinadia. Hamba berdoa dan bermohon kepadamu Tuhan secara khusus buat Bapak Saleh Bayu Palinggi yang tadi pagi karena kelemahan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergumul karena kelemahannya, bahkan karena COVID-19. Sayangi hidup mereka Tuhan, Engkaulah penolong satu-satunya. Menjamah tubuh yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, supaya dengan semua itu Tuhan, mereka kembali kuat, kembali sehat, untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Hamba mohonkan kasih karunia-Mu untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Masale dan semua anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Masale, terlebih mereka yang sedang terpapar virus corona.
seperti yang dialami oleh kekasih kami Papa Fani yang ada di Nunukan, dan kedua kemenakan hamba yang ada di Balikpapan, yakni Doris dan Ayu. Dan masih begitu banyak mereka yang setia menyaksikan tayangan dari Masale, yang ada di berbagai tempat. Tuhan jangkau mereka dan pulihkanlah keadaan mereka. Selamatkanlah kami semua umat-Mu Tuhan dari beratnya tekanan kehidupan karena pandemi ini. Kami sangat rindu kiranya pandemi ini dapat berlalu dan kami dapat menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera, dan itu hanya mungkin jikalau Tuhan berkenan di dalamnya. Jaga lindungi hamba-Mu ini Tuhan, peliharakan, sertai dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, bersama-sama dengan istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu Ade, di LFP, ada Kiki, ada Ita. Pun demikian buat Vina, buat Cali dan Nando, supaya kami tetap kuat dan sehat untuk melayani umat-Mu dan terus bersyukur kepada-Mu. Peliharakan kami malam ini dan persiapkan kami untuk menyambut hari esok dalam rangka beribadah bersama memuliakan Engkau. Kami sampaikan doa dan harap kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri, kita bangkit berdiri dan kita melakukan Sering Kutanya Pada Diriku PKJ 201. Pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Orang tuaku, saudara-saudaraku, anak-anakku, dan seluruh sidang jemaat, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan, terus berserah diri kepada Dia, sebab Dialah yang mengatur setiap langkah orang-orang yang berharap kepadanya. Dan hamba percaya bahwa setiap yang menaruh harap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan, bahkan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Karena itu tegarkan hatimu untuk menghadapi pahit getirnya kehidupan. Yakinlah Tuhan ada menjadi penolongmu. Karena itu arahkan hatimu, hidupmu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian, silakan duduk. Selamat beristirahat. Kiranya kita tetap dilindungi oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut hari esok dalam rangka kita beribadah bersama-sama, dan yang hendak bersama-sama dengan Jemaat Masale, kita akan beribadah bersama-sama lewat live streaming pada pukul 09.00. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.